Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rasa Primawan dari kelas TI 20C AI 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis data science dengan PySpark, penerapan algoritma linear regresi pada dataset sleep health and lifestyle. Data science merupakan ilmu yang menggabungkan sebuah kemahiran di bidang ilmu tertentu dengan keahlian pemrograman, matematika, dan statistik. Tujuannya adalah untuk mengekstrak sebuah pengetahuan atau informasi dari data. Sedangkan PySpark adalah interface untuk Apache Spark dengan Python. PySpark memungkinkan kita untuk menulis aplikasi Spark menggunakan API Python dan menyediakan sel PySpark untuk menganalisis data secara efektif dalam lingkungan terdistribusi. Dataset Sleep Health and Lifestyle Dataset merupakan salah satu dataset mengenai kesehatan tidur berdasarkan lifestyle seperti jenis kelamin, umur, pekerjaan, durasi tidur, kualitas tidur, aktivitas, tingkat stres, BMI, tekanan darah, heart rate, langkah sehari-hari, dan gangguan tidur. Presentasi ini bertujuan mengetahui apakah orang dengan sleep disorder dan tanpa sleep disorder memiliki stres level yang sama. Selain itu, analisis ini akan membantu sebuah perusahaan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk produk obat tidur mereka dan memastikan mencapai target audiens yang tepat. Linear regresi adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Secara matematis, memodalkan variabel yang tidak diketahui atau tergantung dan variabel yang dikenal atau independen sebagai persamaan linier. Teknik regresi linear sederhana mencoba untuk menyusun grafik garis antara dua variabel data, yaitu X dan Y. Sebagai variabel independen, X berada di sepanjang sumbu horizontal. Variabel independen juga disebut variabel explanatory atau variabel prediktor. Variabel dependen, Y, berada pada sumbu vertikal. Kita juga dapat merujuk ke nilai Y sebagai variabel respon atau variabel yang diproduksi. Cara linear regresi digunakan dalam pemodelan korelasi stres level pada dataset sleep and lifestyle. Yang pertama adalah pemahaman data, kedua persiapan data, ketiga pembagian data, keempat pelatihan model, kelima evaluasi model, dan keenam interpretasi hasil. Berikut ini merupakan langkah-langkah implementasi yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah import modul yang dibutuhkan, kemudian kelas dari PySpark, kemudian membuat Spark Session, definisi skema dengan mengambil data frame sebagai sampling sebanyak 5 baris, kemudian mengecek apakah ada missing value. Kemudian saya melakukan cek kolom nama dan melakukan display data menggunakan format pandas. Mengecek skema kembali, kemudian mengambil info dari 4 baris pertama. Setelah itu mengambil statistical summary dari data frame, melakukan describe, kemudian saya melakukan rename pada kolom. Untuk mengecek apakah rename terhadap kolom sudah benar, saya melakukan print skema kembali. Kemudian saya melakukan asumsi blood pressure dengan dipisah dari antara blood pressure systolic dan blood pressure diastolic. Karena kolom blood pressure tidak digunakan, saya menghapus kolom dari data frame dengan menggunakan perintah drop. Karena BP diastolic dan BP systolik tadi ditambahin, kemudian saya melakukan kolom rename pada BP diastolic dan systolik.
Di sini saya menghitung rata-rata stress level yang berdasarkan pekerjaannya. Kemudian saya melakukan penghitungan BMI, ada berapa normal weight, overweight, dan obese dari dataset yang saya gunakan. Kemudian melakukan perhitungan sampling berdasarkan occupation yang ada. Contohnya nurse, di sini terdapat 73 sampling. Kemudian saya menghitung rata-rata level activity berdasarkan sleep disorder. Untuk analisis perhitungan pekerjaan apa yang memiliki kualitas tidur terburuk, berdasarkan hasil dari perhitungan ini, sales representatif memiliki rata-rata kualitas tidur sebesar 4 poin. Kemudian, apakah kualitas tidur mempengaruhi stress level? Dari skater foto yang sudah saya buat, seseorang yang memiliki tingkat stres tinggi, maka ia memiliki kualitas tidur yang rendah. Kemudian, apakah tingkat aktivitas fisik sehari-hari mempengaruhi kualitas tidur? Dari diagram Scatterport ini, tingkat aktivitas sehari-hari tidak mempengaruhi kualitas tidur secara signifikan. Bisa dilihat bahwa di sini sampel yang memiliki aktivitas tinggi, dia memiliki kualitas tidur yang tinggi juga. Kemudian, apakah BMI mempengaruhi kualitas tidur? Berdasarkan grafik, BMI tidak mempengaruhi kualitas tidur secara signifikan. Kemudian yang kelima, apakah orang dengan sleep disorder dan tanpa sleep disorder memiliki stress level yang sama? Bila diuji dengan metode statistik deskriptif, rata-rata stress level antara kelompok tanpa sleep level dengan stress level tidak berbeda secara signifikan. Nilai perbedaannya rata-rata hanya 0,6. Kemudian saya melakukan one hot encoder. Hal ini dilakukan untuk konversi indeks kategori yang telah dihasilkan oleh string menjadi vektor biner. Saya melakukan di beberapa kolom seperti kolom occupation, kolom gender, kemudian di kolom sleep disorder. Kemudian saya melakukan display data dengan standar format. Kemudian melakukan vector assembly. Kemudian saya membagi data dan data dengan tes data dengan perbandingan 8:2. Kemudian saya mendefinisikan linear regression di sini. Saya melakukan evaluasi regression model. Dari evaluasi ini menghasilkan R-squared mendekat 0,959, kemudian MSE 0,13, RMSE 0,36, kemudian MAI 0,29. Dari hasil evaluasi model termasuk R-squared yang mendekati 1, MSE yang rendah, RMSE yang juga rendah, dan MAE yang juga rendah, semua ini menunjukkan bahwa model yang memiliki kinerja yang baik pada data uji. R-squared yang tinggi mendekati 1 menunjukkan bahwa model ini secara baik menjelaskan variasi dalam data. Dalam data analisis yang dilakukan, kesimpulan dapat diambil antara lain, berdasarkan jenis pekerjaan, sales representatif memiliki kualitas tidur terburuk, yaitu pada di skala 4 banding 10. Seseorang yang memiliki tingkat stres level tinggi, maka ia memiliki kualitas tidur yang rendah. Tingkat aktivitas sehari-hari tidak mempengaruhi kualitas tidur secara signifikan. BMI tidak mempengaruhi kualitas tidur secara signifikan. Bila diuji dengan metode statistik deskriptif, rata-rata stress level antara kelompok tanpa sleep level dengan stress level tidak berbeda secara signifikan. Nilai perbedaan rata-ratanya hanya 0,6. Dan yang terakhir, dari hasil evaluasi model, termasuk R-squared yang mendekati 1, MSE yang rendah, RMSE yang juga rendah, dan
yang juga rendah, semua ini menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang baik pada data uji. R-squared yang tinggi mendekati 1 menunjukkan bahwa model secara baik menjelaskan variasi dalam data. Insight yang diperoleh yaitu kita dapat melakukan analisa pasar, kemudian strategi pemasaran, dan formulasi untuk obat tidur yang akan kita keluarkan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, terhadap analisis PySpark, penggunaan PySpark dapat mempermudah analisis data untuk dataset yang berskala besar. Yang kedua, fungsi-fungsi PySpark seperti group by, add, dan transfer memungkinkan operasi pengelompokan, agregasi, dan transformasi yang efisien. Kemudian untuk regresi linear dapat digunakan untuk memahami korelasi antara variabel dependen dan independen. Kemudian inisialisasi model, pelatihan, dan evaluasi model adalah langkah-langkah yang utama dalam menerapkan regresi linear. Yang ketiga, visualisasi data. Matplotlib dan Plotly adalah salah satu pustaka yang berguna untuk menggunakan visualisasi data. Visualisasi seperti scatterplot dan bar chart membantu pemahaman dan komunikasi hasil analisis. Untuk saran, sebelum memulai analisis, pahami dengan baik tujuan bisnis dan pertanyaan yang ingin dijawab dari data. Hal ini akan membimbing pemilihan variabel dan matriks yang relevan. Kemudian, saat menafsirkan hasil regresi linear, perhatikan signifikasi statistik dari koefisien dan mempertimbangkan aplikasi taktis dari setiap temuan. Terima kasih, sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.